Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen pengampu mata kuliah, analisis dan desain sistem, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Pak Rizkan Sasuke, selaku Project Manager sekaligus sistem analis dalam proyek kami ini. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelas B, Program Studi Ilmu Komputer, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya akan mempresentasikan proyek akhir UAS kami yang berjudul Rancangan Sistem Informasi Perpustakaan atau biasanya disingkat dengan SIPUS. Nah, latar belakang dari perencanaan sistem ini adalah masih banyaknya proses pengolahan perpustakaan yang dilakukan secara manual atau belum terintegrasi dengan baik. Nah, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan, kesalahan pencatatan, serta kurangnya efisiensi dalam pelayanan. Nah, oleh karena itu, melalui proyek ini kami merancang sebuah sistem informasi perpustakaan yang dapat membantu proses pencarian buku, peminjaman, pengembalian, serta pengolahan data perpustakaan secara lebih terstruktur dan mudah digunakan. Baik oleh oleh anggota maupun petugas. Dan sebelum masuk ke pembahasan inti, izinkan saya memperkenalkan tim yang terlibat dalam pekerjaan proyek ini. Nah, saya sendiri, Pak Rizkan Sosuke, sebagai Project Manager dan System Analyst, Rifki Anur, yang bertanggung jawab pada desain UI UX dan pengujian sistem, Rizky, yang berperan dalam analisis kebutuhan dan arsitektur sistem, Raditya Isan, sebagai Database Engineer, Fajar Sudarta, yang menangani perencanaan maintenance sistem. Nah, proyek ini kami kerjakan secara kolaboratif dengan pembagian tugas yang jelas, agar setiap aspek sistem dapat dirancang secara optimal. Nah, baik, setelah saya menjelaskan gambaran umum dan latar belakang proyek sistem informasi perpustakaan ini, selanjutnya saya akan memaparkan metodologi pengembangan sistem yang akan kami gunakan. Baik, lanjut. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu metodologi pengembangan sistem. Nah, pada perancangan sistem informasi perpustakaan ini, kami menggunakan metode prototype. Alasan kami memilih metode prototype adalah karena metode ini memungkinkan pengembangan sistem itu dilakukan secara bertahap dan iteratif. Yang artinya kami tidak langsung membangun sistem secara penuh, melainkan membuat rancangan awal terlebih dahulu dalam bentuk prototype. Nah, prototype ini kemudian kami evaluasi menggunakan umpan balik dari pengguna melalui kuesioner. Nah, dari hasil evaluasi tersebut, kami melakukan perbaikan dan penyempurnaan hingga rancangan sistem itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, metode ini kami anggap paling tepat karena fokus pada kejelasan kebutuhan pengguna, terutama pada tahap desain antarmukanya dan alur sistem, sehingga dapat meminimalisir kesalahan di tahap akhir pengembangan. Nah, setelah metode pengembangan sistem itu ditentukan, tahap berikutnya adalah melakukan analisis kebutuhan sistem, agar rancangan yang dibuat itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, untuk itu, materi analisis kebutuhan sistem akan dijelaskan oleh rekan kami, Saudara Rizky. Silakan Rizky untuk penjelasan analisis kebutuhan sistemnya. Baik, terima kasih. Untuk analisis kebutuhan sistem, kami menggunakan metode kuesioner. Kami menyebar kuesioner digital yang berupa G-form untuk mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pengguna perpustakaan. Kenapa tidak wawancara ataupun observasi? Karena sistem ini masih dalam tahap prototype. Kuesioner dinilai lebih efektif untuk mengevaluasi prototype, khususnya dalam menilai kemudahan penggunaan, kejelasan fitur, dan kesesuaian rancangan sistem dengan kebutuhan pengguna. Hasilnya, mayoritas responden merasa rancangan ini sudah sesuai dengan kebutuhan mereka. Terima kasih kepada Saudara Iki atas penjelasan analisis kebutuhan sistem. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pemodelan proses bisnis menggunakan UML. Nah, pada slide ini, ya, saat ini saya akan menjelaskan mengenai pemodelan bisnis yang kami gunakan dalam perencanaan sistem informasi perpustakaan. Nah, model ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana sistem bekerja, siapa saja yang terlibat, serta bagaimana alur proses di dalam sistem berjalan
di dalam sistem berjalan secara terstruktur. Nah, untuk itu kami menggunakan UML atau Unified Modeling Language, karena UML itu merupakan standar pemodelan yang umum digunakan dalam pengembangan sistem informasi. Nah, yang pertama dalam UML itu ada use case diagram. Nah, use case diagram itu digunakan untuk menggambarkan interaksi antar pengguna dengan sistemnya. Nah, pada sistem ini terdapat dua aktor utama, yaitu anggota sebagai pengguna layanan perpustakaan dan petugas sebagai pengelola sistem. Nah, anggota ini memiliki use case seperti login dan registrasi, mencari buku dan melihat detail buku, melakukan pinjaman atau reservasi buku, melihat riwayat peminjaman, melakukan peminjaman, dan melihat informasi denda. Sedangkan petugas itu memiliki use case seperti mengolah data buku, mengolah data anggota, mengonfirmasi peminjaman dan pengembalian, mengolah laporan perpustakaan, dan mencetak kartu anggota. Nah, dengan use case diagram ini, kami dapat memastikan bahwa setiap kebutuhan pengguna telah terakomodasi oleh sistem. Oke, kita lanjut ke UML berikutnya, yaitu activity diagram. Nah, activity diagram ini digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas. Activity diagram ini digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses bisnis secara lebih detail. Nah, diagram ini menunjukkan urutan langkah dari awal hingga akhir prosesnya, termasuk keputusan yang mungkin terjadi. Contohnya pada proses peminjaman buku, aktivitas dimulai dari anggota memilih buku, kemudian sistem melakukan pengecekan ketersediaan buku. Nah, jika buku tersedia, proses dilanjutkan ke pencatatan peminjaman. Namun, jika tidak tersedia, sistem akan menampilkan pesan bahwa buku tidak dapat dipinjam. Nah, dengan activity diagram ini, alur kerja sistem itu menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Oke, kita lanjut ke UML berikutnya, yaitu sequence diagram. Sequence diagram ini digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antar objek dalam sistem, biasanya untuk menggambarkan urutan interaksi antar objek dalam sistem berdasarkan waktunya. Nah, diagram ini menjelaskan bagaimana pesan itu dikirim dari satu objek ke objek lainnya. Nah, contohnya pada proses pinjaman buku. Nah, sequence itu dimulai dari anggota yang mengirim permintaan peminjaman ke sistem. Nah, lalu sistem itu kemudian meneruskan permintaan tersebut ke database untuk mengecek ketersediaan bukunya. Lalu setelah database memberikan respon, sistem menampilkan hasil pinjaman kepada anggota. Nah, setelah database memberikan respon, sistem menampilkan hasil peminjaman kepada anggota. Nah, sequence diagram ini membantu kami memahami bagaimana sistem itu bekerja secara teknis tanpa harus langsung melihat kode programnya. Nah, oke, kita lanjut ke UML berikutnya, yaitu kelas diagram. Nah, kelas diagram ini digunakan untuk menggambarkan struktur statis sistem, yaitu kelas-kelas yang ada beserta atribut dan relasinya. Nah, dalam sistem kami terdapat beberapa kelas utama, seperti user sebagai kelas induk, anggota dan petugas sebagai turunan dari user, buku untuk menyimpan informasi koleksi, peminjaman untuk mencatat transaksi peminjaman. Nah, relasi antar kelas ini menunjukkan bagaimana data itu saling terhubung dan menjadi dasar dalam perancangan database. Nah, kelas diagram ini memastikan bahwa struktur sistem sudah tertata dengan baik sebelum masuk ke tahap implementasi. Nah, dengan menggunakan UML, kami dapat memodelkan sistem secara menyeluruh, mulai dari kebutuhan pengguna, lalu proses, hingga struktur data, sehingga rancangan sistem menjadi lebih jelas, konsisten, dan terarah. Oke. Berikut selanjutnya penjelasan pemodelan UI UX yang akan dijelaskan oleh Saudara Rifki. Silakan Rifki. Baiklah. Untuk desain antarmuka atau UI UX ini dirancang dengan pendekatan user-centered design, di mana tampilan dibedakan secara jelas antara halaman petugas yang berbasis pengolahan data dan halaman anggota yang berbasis pelayanan mandiri.
Di sini saya akan menjelaskan untuk yang pertama yaitu antarmuka halaman petugas. Di sini saya akan langsung mengarahkan untuk desain UI UX-nya ke Figma. Baiklah, seperti yang terlihat pada tampilan layar, di sini yang pertama yaitu merupakan halaman login petugas, yang dimana nantinya petugas di sini diwajibkan memasukkan username dan juga password. Untuk tampilannya ini didesain minimalis dengan form input berbeda yang berada di tengah layar, yaitu center card dengan latar belakang biru gradiasi yang memberikan kesan profesional dan clean. Kemudian setelah nantinya petugas berhasil login, maka akan langsung diarahkan ke halaman dashboardnya, yang dimana untuk halaman ini nantinya berfungsi sebagai pusat informasi atau control center yang menampilkan yang pertama yaitu kartu statistik atau scorecard, yang dimana menampilkan ringkasan data penting secara real time seperti total buku, total anggota, peminjaman aktif, dan buku yang terlambat. Kemudian ya ada yang juga disebut dengan quick action atau aksi cepat, di mana ini merupakan tombol pintasan untuk aktivitas yang sering dilakukan seperti tambah buku ataupun laporan peminjaman, sehingga petugas tidak perlu mencari menu sidebar seperti yang terdapat pada di atas. Kemudian ada juga aktivitas terbaru, yang dimana ini merupakan tabel log yang mencatat aktivitas terakhir di sistem untuk tujuan pemantauan. Kemudian selanjutnya ada halaman mengelola data buku. Untuk halaman mengelola data buku ini berfungsi untuk untuk menginventarisasi koleksi perpustakaan, di mananya tampilan ini berupa tabel yang memuat informasi mulai dari judul buku, pengarang, kategori, tahun terbit, serta stok. Nah, bisa kita lihat pada layar, di situ terdapat tombol tambah buku yang diletakkan di pojok kanan atas agar mudah dijangkau saat petugas ingin menginput koleksi baru atau ingin menambahkan buku-buku baru. Selanjutnya, di sini ada halaman mengelola data anggota, yang dimana nantinya petugas di sini untuk halaman ini di mana petugas menggunakan untuk manajemen pengguna, di mana terdapat tabel daftar anggota lengkap dengan foto profil, nama, email, dan status keaktifan. Dan juga petugas dapat melakukan pencarian anggota melalui search bar di bagian atas, dan juga melakukan aksi edit ataupun hapus data melalui tombol aksi di setiap baris pada tabel. Kemudian di sini ada halaman mengelola transaksi dan juga laporan peminjaman, yang dimananya untuk kedua halaman ini nantinya ini merupakan seluruh sirkulasi peminjaman, di mana petugas dapat memfilter data berdasarkan rentang tanggal, mulai dari tanggal berapa peminjaman dan juga batas peminjamannya tanggal berapa, ataupun nantinya mengetahui status buku ini dipinjam atau sudah dikembalikan. Nah, tabel ini akan pada tabel nantinya menyajikan detail lengkap mulai dari nama peminjam, judul buku, hingga status denda, yang di sini kami berikan fitur yang siap untuk dicetak sebagai laporan pertanggungjawaban. Bisa mengunduh dalam bentuk file PDF ataupun Excel nantinya. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai antarmuka dari halaman anggota. Bisa kita lihat pada layar, di mana di sini
dia berbeda dengan tampilan petugas di mana antar muka anggota ini didesain lebih visual dan interaktif untuk memberikan pengalaman eksplorasi buku yang menyenangkan. Nantinya bisa kita lihat di sini nantinya bagi pengguna baru akan tersedia form registrasi mandiri yang meminta input data dasar seperti nama lengkap, email, dan password. Seperti yang kita lihat di sini, untuk anggota baru nanti bisa mengklik untuk bagian tulisan yang belum punya akun, yang daftar di sini bisa diklik. Nah, nantinya di sini anggota akan mengisi detail-detail data-data yang dibutuhkan, kemudian tinggal diklik daftar, dan nantinya ketika seorang petugas berhasil login akan diarahkan ke dashboardnya. Seperti yang kita lihat di bagian dashboard, kurang lebih ini untuk tampilan dashboardnya seperti halaman petugas sebelumnya. Seperti ada untuk status dari anggotanya, mulai dari status berapa buku yang dipinjam, tenggat waktunya sisa berapa hari, kemudian buku yang direservasi, dan juga di sini ada status atau keterangan mengenai berapa buku yang telah dibaca oleh anggota. Dan juga di sini ada berupa sebuah tabel saran, yaitu merupakan buku yang sedang diminati atau buku yang sedang banyak dipinjam oleh anggota-anggota lainnya. Serta di sini memiliki untuk aktivitas terkini, yaitu untuk status mulai dari peminjaman, pengembalian, dan reservasinya. Kemudian di sini ini merupakan untuk halaman katalog bukunya. Nah, di mana untuk halaman katalog buku ini ditampilkan dalam bentuk guard card yang menonjolkan sampul buku, yaitu cover dengan judul dan penulisnya. Di mana tampilan ini memudahkan anggota untuk memilih buku secara visual, serta terdapat fitur kategori di bagian atas seperti yang dilihat itu seperti semua buku, ataupun bisa kita memilih genrenya seperti apa, misalnya sains, sastra, fiksi, dan yang lainnya. Kemudian di sini ketika seorang anggota misalnya nih ingin melihat lebih detail bukunya terlebih dahulu, bisa diklik lihat detail. Nah, nantinya untuk yang di halaman lihat detail ini, maka di sini memuat informasi lengkap terkait buku, mulai dari judul, penulisnya, tahun terbitnya kapan, kemudian bahkan mulai dari halaman dan bahasanya pun tersedia, serta deskripsi atau hipnosis dari bukunya. Ketika anggota nantinya selesai atau menginginkan buku yang mereka pinjam, mereka tinggal mengklik bagian pinjam yang ada di bawah deskripsi dari bukunya. Nah, ketika diklik, nanti anggota akan mengisi informasi pribadinya mulai dari nama dan ID-nya saja, dan juga untuk detail reservasinya dari tanggal berapa, kemudian waktunya, dan batas waktu pengembalian serta cabang perpustakaan yang akan dipilih. Kemudian anggota akan melakukan konfirmasi peminjaman. Nantinya untuk konfirmasi peminjaman itu membutuhkan waktu nantinya, karena untuk peminjaman nantinya petugas akan mengkonfirmasi terlebih dahulu. Nanti untuk melihat statusnya bisa dilihat di bagian dashboard dan di aktivitas terkini secara real time. Kemudian kita lanjut ke halaman di riwayat peminjaman. Nah, untuk riwayat peminjaman di sini kita bisa melihat seluruh transaksi yang dilakukan oleh anggota, mulai dari buku yang sedang dipinjam, kemudian buku yang sudah dikembalikan, bahkan jika anggota memiliki pernah riwayat buku yang terlambat dikembalikan, seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir di sini yaitu
mengenai eh, halaman profil anggota. Di sini anggota bisa mengedit informasi pribadi seperti nama lengkapnya, email, nomor HP, serta profesi dan yang lainnya nantinya. Jadi itu saja mengenai desain antarmuka UI UX tentang rancangan sistem informasi perpustakaan kami. Oke, terima kasih kepada Saudara Lipkianur atas penjelasan desain antarmuka sistem. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana data pada sistem ini disimpan dan dikelola. Untuk itu, materi desain basis data atau IRD akan dijelaskan oleh Saudara Ihsan. Silakan Ihsan untuk penjelasannya. Terima kasih. Untuk desain basis data, kami menggunakan seluruh data operasional berdasarkan IRD yang kami buat. Nah, terdapat 6 tabel utama, yaitu ada tabel user yang berisi maaf. Yang pertama ada tabel user berisi petugas dan anggota. Nah, tabel ini menyimpan profil semua pengguna sistem, baik petugas maupun anggota. Di dalamnya terdapat data seperti nama, alamat email, kata sandi, dan informasi kotak lainnya. Dan dengan tabel ini, sistem dapat mengelola hak akses dan identitas pengguna secara terpusat. Yang kedua, ada tabel buku. Tabel ini digunakan untuk mendata seluruh koleksi buku yang ada di perpustakaan. Informasi yang disimpan meliputi judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, stok buku, dan juga lokasi rak penyimpanan buku. Tabel ini menjadi referensi utama dalam pencarian dan manajemen inventaris buku. Yang ketiga, ada tabel peminjaman dan pengembalian. Tabel ini berfungsi sebagai pencatatan transaksi sirkulasi buku, mencukupi aktivitas peminjaman dan pengembalian. Nah, setiap transaksi mencatat tanggal peminjaman, tanggal kembalian, dan status transaksi, serta juga keterbitan dengan anggota dan petugas yang bertanggung jawab. Yang terakhir, ada detail peminjaman buku. Di sini maaf, tabel ini memiliki peran penting untuk mendukung transaksi peminjaman dengan banyak buku sekaligus. Nah, setiap kali seorang anggota meminjam lebih dari satu buku dalam satu kali transaksi, nah di setiap buku akan dicatat sebagai baris terpisah di tabel hari ini. Hal ini memungkinkan sistem melacak setiap item buku yang dipinjam dalam satu transaksi peminjaman yang sama. Nah, semua tabel ini saling berealisi menggunakan Forenski untuk menjaga integritas data dan memastikan tidak ada data yang hilang atau tidak terkait antar tabel. Oke, terima kasih kepada Saudara Ihsan atas penjelasan mengenai struktur database sistem. Nah, selanjutnya kita akan melihat gambaran besar bagaimana sistem ini dibangun secara teknis melalui penjelasan arsitektur sistem yang akan disampaikan oleh Saudara Rizky. Silakan Rizky untuk penjelasannya. Baik, terima kasih. Untuk penjelasan arsitektur sistemnya, sistem ini dibangun di atas arsitektur two-tier thin client, yang berarti komputer anggota atau petugas, yang keduanya tergolong klien, hanya bertugas menampilkan antarmuka lewat browser. Beban kerja berat seperti logika bisnis dan pemrosesan data dilakukan sepenuhnya oleh server dan DBMS atau Database Management System. Ini membuat aplikasi ringan dan cepat saat diakses dan sesuai untuk sistem informasi skala institusi. Seperti yang ada di gambar di sini, ada arsitektur sistem informasi perpustakaan yang sudah kami rancang, di mana komputer anggota dan petugas ataupun klien akan meminta ke server
Lalu, server akan mengirimkan permintaan ini ke database untuk dieksekusi permintaan tersebut, yang hasilnya akan dikembalikan lagi ke server lagi, dan akhirnya server memberikan hasil kepada klien yang meminta tadi. Ya, begitulah. Oke, terima kasih. Terima kasih Rizky untuk penjelasannya. Setelah arsitektur sistem telah dijelaskan, selanjutnya Saudara Rifki akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu perancangan algoritma dan struktur data. Nah, itu untuk menjelaskan logika kerja utama dalam sistem ini. Oke, silakan Rifki untuk penjelasannya. Baiklah, di sini mengenai perancangan algoritma. Baiklah, mengenai perancangan algoritma, di sini kami melakukan pengujian berdasarkan input dan output sistemnya, dan dilakukan pada fitur login, pencarian buku, dan peminjaman. Nah, untuk algoritma login, di sini kami menggunakan untuk memvalidasi hak akses pengguna saat memasuki sistem. Di mana untuk inputnya di sini user akan masukkan username dan passwordnya, maka proses terjadi di sistem nanti hasil inputan nanti akan dicek oleh sistem dengan melakukan hashing pada passwordnya, di mana nanti akan mencek ke tabel user apakah username dan passwordnya terdata di tabel. Nah, jika data ditemukan, maka nantinya akan membuat sesi login dan akan diarahkan ke dashboard. Sedangkan jika tidak ditemukan, maka akan ditampilkan pesan berupa username atau password salah. Kemudian, untuk algoritma pencarian buku di sini kami menggunakan untuk mencari buku berdasarkan kata kunci tertentu, di mana nanti user akan meng-keyword judul atau pengarangnya. Nah, nantinya sistem di sini akan mengambil kata kunci dari hasil keyword dari user, di mana nanti akan dilakukan query pencarian menggunakan query like, yang dimana jika nanti hasilnya tidak sama dengan 0, maka akan ditampilkan daftar buku dalam bentuk GERD atau tabel. Namun, jika hasilnya sama dengan 0, maka akan lebih enaknya jika hasilnya nanti ditemukan beberapa daftar buku yang sesuai dengan dengan keyword dari usernya, maka nanti maka nanti akan ditampilkan dalam bentuk hasil pencariannya. Namun jika sebaliknya, maka dari keyword user itu tidak ada di tabel atau tidak ada di database, maka akan ditampilkan pesan berupa buku tidak tersedia. Kemudian di sini mengenai algoritma peminjaman buku, di sini kami gunakan untuk memproses transaksi peminjaman baru, di mana seperti yang kita bahas sebelumnya di bagian UI UX, desain antarmuka pada halaman petugas, lebih tepatnya di bagian proses peminjaman. Di situ user akan memasukkan ID anggota dan juga ID bukunya nanti. Nanti di sini sistem akan mengecek terlebih dahulu mengenai stok bukunya. Nah, jika nantinya stok buku itu kurang dari 0 atau stok bukunya masih tersedia, maka nanti stok bukunya akan dikurangi 1 atau dikurangi dengan jumlah buku yang dipinjam oleh anggotanya nanti, maka nantinya data akan disimpan ke tabel peminjaman dengan
set tanggal pinjamnya misalnya pada hari si anggotanya melakukan peminjaman, kemudian akan ditambah 7 hari untuk jatuh temponya. Kemudian akan ditampilkan notifikasi peminjaman berhasil. Namun jika sebaliknya, maka akan ditampilkan berupa pesan stok buku habis atau stok bukunya sedang dipinjam. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada algoritma perpanjangan peminjaman, di mana di sini digunakan untuk menambah durasi pinjam jika belum melewati batas maksimalnya. Di sini nantinya akan dicek tanggal jatuh tempo terkininya, akan dicek apakah buku tersebut itu sudah perpanjang, maka nanti tanggal jatuh temponya akan diupdate dengan jatuh tempo baru sama dengan jatuh tempo lama yang tersisa berapa, kemudian ditambah 7 hari lagi. Kemudian perubahan tersebut akan disimpan ke database. Nah, namun jika tidak memenuhi syarat atau buku tersebut sudah diperpanjang sebelumnya, maka akan ditampilkan pesan tidak dapat diperpanjang. Kemudian yang kelima yaitu algoritma perhitungan denda. Di sini kami menggunakan secara otomatis saat melakukan pengembalian buku, di mana nantinya di bagian input itu ada tanggal pengembalian dan tanggal jatuh temponya. Untuk prosesnya nantinya akan dihitung selisih harinya, selisihnya berapa gitu. Misalkan dari tanggal pengembalian akan dikurangi dengan tanggal jatuh tempo. Nah, jika selisihnya jika selisihnya lebih dari 0 atau jika memiliki selisih, maka itu akan diartikan terlambat. Dan nanti akan dikenai denda dengan total denda sama dengan berapa selisih harinya dan dikalikan 1000. 1000 ini adalah tarif dendanya. Kemudian nanti akan disimpan nominal dendanya ke tabel transaksi. Namun, jika selisihnya 0 atau tidak ada sama sekali, berarti itu tepat waktu. Maka total dendanya yaitu sama dengan atau tidak ada. Selanjutnya di sini mengenai perancangan struktur data. Untuk perancangan struktur data, maaf, mengenai struktur data, jadi struktur data yang digunakan dalam pengembangan sistem kami di sini terbagi menjadi dua, yaitu sebenarnya struktur data yang kami gunakan di sini itu ada dua. Yang pertama yaitu struktur data penyimpanan data permanen, yaitu basis data dan struktur data sementara pada memori pemrograman. Nah, jadi yang pertama di sini ada struktur basis data atau database structure, yang dimana untuk database structure ini mengacu pada desain IRD sebelumnya yang telah dijelaskan oleh Ihsan. Jadi, sebagaimana IRD, maka di sistem ini menggunakan 6 tabel utama yang saling berelasi dengan rincian atributnya. Seperti yang kita lihat pada layar, yang pertama yaitu ada tabel petugas, di mana tabel petugas ini berfungsi menyimpan data pengguna yang memiliki hak akses administrasi, yang dimana primary key-nya itu adalah ID petugasnya dan atributnya seperti yang di layar, yaitu ada nama, username, nomor HP,
password serta jabatannya. Kemudian di sini ada tabel, mohon maaf, di sini bisa kita lihat di sini ada tabel peminjaman. Untuk tabel peminjaman di sini berfungsi sebagai tabel transaksi utama yang mencatat kapan peminjaman terjadi. Mulai dari primary key-nya yaitu ID peminjaman. Kemudian untuk foreign key-nya nantinya ada ID anggota dan juga ID petugas, yang dimana ID anggota sebagai peminjam dan ID petugas sebagai pencatatnya. Dan untuk atributnya seperti pada layar bisa dilihat. Kemudian di sini ada detail transaksi. Maaf, detail peminjaman lebih tepatnya. Di mana ini berfungsi untuk menangani transaksi yang majemuk atau yang many to many. Di mana satu transaksi peminjaman bisa terdiri dari banyak buku. Dan untuk primary key-nya yaitu ID detail dan foreign key-nya sudah pasti yaitu ID peminjaman dan ID buku. Untuk atributnya seperti yang dilihat. Kemudian di sini ada ID, mohon maaf, di sini ada tabel pengembalian. Nah, untuk tabel pengembalian di sini berfungsi di sini berfungsi untuk mencatat realisasi pengembalian buku dan perhitungan denda, di mana primary key-nya terdiri dari ID pengembalian dan foreign key-nya ada ID peminjaman sebagai referensi transaksi asal dan ID petugas sebagai penerimanya. Kemudian untuk atributnya seperti ada tanggal kembali dan denda, mulai dari nominal uangnya seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada ID buku. Untuk ID buku di sini yang pastinya berfungsi untuk menyimpan informasi untuk katalog pustakanya. Untuk primary key-nya yaitu ID buku dan untuk atributnya mulai dari judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan seterusnya. Bisa dilihat pada layar. Kemudian selanjutnya di sini yang terakhir yaitu ada ID anggota. Untuk ID anggota yang pastinya berfungsi menyimpan data pustaka yang terdaftar, anggota yang terdaftar, mulai dari primary key-nya itu ID anggota dan atributnya seperti nama, nick, nomor telepon, dan identitas anggota lainnya. Dan untuk identitas lainnya. Jadi itu saja untuk mengenai algoritma dan juga struktur datanya. Oke, terima kasih Rifki atas penjelasan algoritma dan struktur datanya. Setelah logika dan struktur data tadi telah dirancang, tahap selanjutnya adalah memastikan bahwa sistem itu berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Oleh karena itu, materi pengujian sistem akan dijelaskan kembali oleh Saudara Rifkianor. Silakan Rifkianor untuk penjelasan mengenai pengujian sistemnya. Oke, baiklah. Untuk pembahasan mengenai pengujian dengan menggunakan black box dan white box, di sini pengujian dilakukan, di sini kami menguji fungsionalitas aplikasi tanpa melihat struktur kode internalnya untuk black box itu. Di mana pengujian ini berfokus pada apakah input yang dimasukkan itu menghasilkan output yang sesuai dengan harapan. Dengan beberapa skenario pengujian yang akan saya sampaikan. Untuk skenario pertama di sini kita ibaratkan di mana ketika petugas ataupun anggota melakukan login, yang dimana nanti mereka akan memasukkan username benar dan passwordnya salah. Oke. Untuk case-nya, untuk kasusnya, di mana nantinya petugas ataupun anggota akan memasukkan username-nya benar dan passwordnya salah.
Nah, hasil yang diharapkan nantinya sistem akan menolak akses dan menampilkan pesan username atau password salah, yang dimana hasil pengujiannya nanti akan muncul pesan error dan password salah, maka itu valid. Kemudian jika nantinya kedua user ini akan memasukkan username dan password yang benar, harapannya nanti sistem akan mengarahkan ke halaman dashboard utama langsung. Untuk hasil pengujiannya akan berhasil masuk ke dashboard-nya. Kemudian nih, misalkan untuk skenario yang kedua mengenai pencarian buku. Untuk case-nya yang pertama yaitu ketika memasukkan kata kunci judul buku yang tersedia. Misalkan kita misalkan kisah. Nah, nantinya harapannya sistem akan menampilkan daftar buku yang mengandung kata kisah. Entah nanti kisah utara atau kisah hidupku atau kisah Dilan seperti itu. Di mana hasil pengujiannya nanti buku ditemukan dan ditampilkan. Namun kemudian jika memasukkan judul buku yang tidak ada, harapannya nanti sistem akan menampilkan pesan data tidak ditemukan atau buku tidak tersedia. Untuk hasil pengujiannya akan muncul notifikasi data kosong atau buku tidak tersedia. Jadi untuk black box kurang lebih seperti itu. Nah, kalau yang untuk pengujian pada white box-nya ini dilakukan untuk memverifikasi struktur logika internal program pada pengujian ini, di mana kami mengambil sampel modul login petugas untuk diukur kompleksitas logikanya menggunakan metode cyclomatic complexity. Nah, mengenai cyclomatic complexity, oke, maaf. Oke. Jadi yang pertama nantinya logika program atau flow graph berdasarkan alur pada sequence diagram login sebelumnya. Di sini akan saya arahkan ke slide sebelumnya mengenai sequence diagram login. Maaf. Yang bagian sini bisa nantinya diperhatikan. Nah, jadi di sini kita ibaratkan nanti ada node 1, node 2, node 3, node 4, dan node 5. Di mana nantinya node 1 itu merupakan di mana user mulai menginput username dan password. Node kedua nantinya akan dilakukan pengecekan apakah data kosong atau tidak. Node 3 nanti pengecekan ke database memvalidasi user dan passwordnya. Kemudian node 4 dan node 5 ini nantinya jika benar maka akan masuk ke dashboard utama. Selesai. Dan jika salah tampilan akan menampilkan pesan error. Selesai. Untuk perhitungan cyclomatic complexity atau kompleksitas siklomatis ini dihitung untuk mengetahui jumlah jalur independen yang harus diuji, di mana rumus yang digunakan yaitu adalah di mana Sg yaitu sama dengan I dikurangi N dan ditambah 2.
Kalau untuk bentuk rumusnya di sini akan saya tampilkan terlebih dahulu dan nantinya untuk lebih detailnya akan tersedia di makalah kami. Baiklah, seperti yang terlihat di layar, ini adalah merupakan rumus dari kompleksitas siklomatis, di mana Fg sama dengan E dikurangi N dan ditambah 2, di mana I itu merupakan jumlah H atau garis penghubung, dan N merupakan jumlah knot atau simpul. Yang knot ini merupakan kelima knot yang kita bahas sebelumnya, maka di sini 5 dan kemudian di sini ada 6. Nah, 6 ini kita dapatkan dari seperti namanya yaitu garis penghubung, bisa kita lihat di sequence sebelumnya di sini, maka di sini akan didapatkan 6. Nah, ketika kita memasukkan nilai yang sudah kita dapat ke rumus, maka hasilnya yaitu sama dengan 3. Di mana berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya, maka di sini terdapat 3 jalur independen atau skenario logika yang terbuat atau yang akan diuji, yang terbebas dari infinity loop atau deep code. Di mana di sini perlu diperhatikan untuk jalur 1, yaitu di sini di mana node 1, 2, dan 5 seperti yang kita lihat. Node 1 yaitu ketika user mulai menginput username dan password, kemudian node 2 di mana sistem akan melakukan pengecekan apakah datanya kosong atau tidak. Nah, kemudian di sini dia langsung ke node 5, atau bisa kita lihat di sini di node 5 yaitu data yang dicek itu tidak ada, maka akan ditampilkan pesan error. Nah, di mana di sini yang artinya pengguna tidak mengisi form, di mana nantinya sistem itu langsung menampilkan error atau validasi form. Kemudian untuk jalur 2 yaitu node 1, node 2, node 3, dan 5, yang artinya node keempat yaitu di skip, yang berarti di mana pengguna sudah mengisi form namun datanya salah. Dan di sini sistem mengecek ke database dan menolak akses dan menampilkan pesan error. Kemudian untuk jalur 3 yaitu di sini yaitu ada 1, 2, 3, dan 4, yang artinya pengguna mengisi form dengan benar dan sistem mengecek ke database, kemudian memberikan akses dan langsung masuk ke halaman dashboardnya. Jadi untuk penjelasan mengenai white box cukup sampai di situ. Itu saja penjelasan saya mengenai black box dan white box. Oke, terima kasih atas penjelasan yang luar biasa jelasnya dari Rifki mengenai pengujian sistem. Selanjutnya, agar sistem dapat digunakan dalam jangka panjang, kami juga merancang rencana pemeliharaan sistem atau biasa disebut dengan maintenance. Nah, untuk itu materi maintenance sistem akan dijelaskan oleh Saudara Fajar. Silakan Fajar untuk menjelaskan maintenance-nya. Baik, terima kasih. Agar sistem informasi perpustakaan ini dapat berjalan secara stabil dan aman, kami menyiapkan 4 jenis rencana pemeliharaan atau maintenance system. Nah, yang pertama adalah corrective maintenance, yaitu pemeliharaan yang dilakukan apabila ditemukan kesalahan atau bug pada sistem pasca rilis. Perbaikan ini bertujuan untuk memastikan sistem tetap dapat berfungsi dengan baik tanpa mengganggu aktivitas pengguna.
Yang kedua adalah adaptive maintenance, yaitu pemeliharaan yang dilakukan untuk menyesuaikan sistem dengan perkembangan teknologi seperti pembaruan sistem operasi, perubahan platform, atau kebutuhan kompatibilitas dengan perangkat dan lingkungan baru. Nah, yang ketiga adalah preventive maintenance, yaitu pemeliharaan yang berfokus pada penyempurnaan sistem seperti penambahan fitur baru, peningkatan tampilan antarmuka, maupun peningkatan kinerja sistem berdasarkan kebutuhan dan masukan dari pengguna di masa depan. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah preventive maintenance. Dari namanya yaitu preventif, yaitu pemeliharaan yang dilakukan secara berkala untuk langkah pencegahan seperti rutin melakukan backup data, pengecekan sistem dengan tujuan mengurangi risiko kerusakan sistem maupun kehilangan data. Nah, sekian. Oke, terima kasih Pak Jar atas penjelasan mengenai maintenance-nya. Oke, baik. Sebelum menutup presentasi kami pada pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal sebagai penegasan dari proses dan hasil perancangan yang telah kami lakukan dan diskusikan. Nah, proyek perancangan sistem informasi perpustakaan ini bukan hanya berfokus pada pembuatan desain sistem aja, tetapi juga pada bagaimana sebuah sistem itu dirancang secara terstruktur, mulai dari analisis kebutuhan, kemudian proses, hingga perencanaan, pengujian, dan pembenahan sistem atau maintenance. Nah, melalui metode pengembangan prototipe ini, kami belajar bahwa sebuah sistem yang baik itu tidak selalu datang sempurna, melainkan dibangun secara bertahap melalui evaluasi dan perbaikan berulang berdasarkan kebutuhan pengguna. Nah, pendekatan ini membantu kami memastikan bahwa rencana sistem yang dihasilkan itu tidak hanya layak secara teknis, tetapi juga relevan secara fungsional. Nah, seluruh komponen yang kami rancang ini mulai dari UML, desain antarmuka atau UI UX, basis data, hingga algoritma dan arsitektur sistem disusun secara saling terhubung dan konsisten. Nah, hal ini bertujuan agar sistem yang kami rancang memiliki alur yang jelas, mudah dikembangkan, serta dapat dijadikan implementasi di setiap tahap selanjutnya.